Seorang ahli bijak mengisahkan, saya pernah melihat seorang laki-laki yang tangannya buntung sampai pundaknya. Lelaki itu berseru, siapa saja yang melihatku, maka janganlah ia menjalimi seorang pun. Saya pun mengutarakan pertanyaan kepadanya, wahai saudaraku, peristiwa apa yang menimpamu? Ia pun bercerita, peristiwa yang aku alami sangat aneh. Berawal ketika aku dulu menjadi seorang pembantu orang yang berbuat jalim. Dan suatu hari aku melihat seorang nelayan yang telah berhasil menangkap seekor ikan besar. Ikan itu membuatku tertarik sehingga aku mendatangi nelayan tersebut. Kukatakan kepadanya, berikan ikan itu kepadaku. Ia menjawab, aku tidak akan memberikannya kepadamu, karena aku mau menjualnya dan hasilnya akan kubelikan makanan untuk keluargaku. Seketika itu, aku pun memukul orang itu dan mengambil paksa ikan darinya. Setelah itu aku pergi dengan membawa ikan tersebut. Lelaki itu melanjutkan kisahnya. Ketika aku berjalan membawa ikan tersebut, tiba-tiba ibu jariku digigit ikan itu. Gigitan itu meninggalkan rasa sakit yang sangat nyeri pada ibu jariku, hingga aku tidak bisa tidur saking sakitnya. Tanganku pun bengkak. Pada pagi harinya aku mendatangi seorang tabib dan memeriksakan tanganku yang sakit. Tabib berkata, ini adalah permulaan penyakit yang akan menggerogoti tubuh. Maka dari itu, potonglah ibu jarinya. Jika tidak, nanti tanganmu juga harus ikut dipotong. Terpaksa ibu jariku dipotong. Namun, tanganku masih terasa sakit, hingga aku tidak bisa tidur serta tidak bisa meninggikan rasa sakitnya yang sangat. Ada yang menyuruhku agar aku memotong telapak tanganku. Aku pun memotong telapak tanganku, namun rasa sakit itu justru menjadi sampai ke lengan bawahku, dan aku pun merasakan sakit yang memuncak, serta tak bisa meninggikan rasa sakit itu. Aku pun mulai berteriak-teriak lantaran sakitnya yang sangat pedih. Ada lagi yang menyarankan kepadaku agar aku memotong tanganku sampai pergelangan tangan. Aku pun memotongnya. Namun rasa sakit justru semakin menjala sampai ke lengan atas, hingga lengan atasku pun terasa sakit sekali, lebih sakit daripada sebelumnya. Ada lagi yang menyarankan kepadaku, potonglah tanganmu mulai dari pundakmu. Jika tidak, sakit itu akan menjalar ke seluruh tubuhmu. Maka aku pun memotong tanganku sampai pundak. Ada yang bertanya kepadaku, apa penyebab penyakitmu itu? Aku pun menceritakan kepadanya tentang peristiwa perampasan ikan yang aku lakukan. Ia pun berkata kepadaku, seandainya saja di awal engkau mendapat musibah sakit ini, engkau menemui si pemilik ikan dan meminta kehalalan dan keridaan darinya, tentu tidak akan ada satupun anggota tubuhmu yang dipotong seperti ini. Maka sekarang pergilah engkau menemuinya dan mintalah keridaan darinya sebelum sakit itu menjalar ke seluruh tubuhmu. Lelaki itu melanjutkan ceritanya. Aku pun terus-menerus mencari pemilikan itu ke seluruh penjuru kota. Ketika aku berhasil menemukannya, aku pun bersimpuh di kakinya dan kuciumi kakinya sambil menangis. Kukatakan kepadanya, wahai Tuan, dengan menyebut nama Allah, aku mohon sudilah kiranya engkau memaafkan diriku. Ia bertanya kepadaku, siapa kamu? Aku berkata, aku adalah orang yang dahulu pernah merampas paksa ikan milikmu. Aku pun menceritakan peristiwa yang aku alami dan kuperlihatkan juga tanganku. Ia pun menangis saat melihat tanganku, kemudian berkata, wahai saudaraku, aku telah memaafkanmu ketika aku melihat bencana yang kau alami ini. Aku bertanya, wahai Tuanku, dengan menyebut nama Allah, apakah saat aku merampas ikan milikmu dulu, engkau mendoakan keburukan untukku? Ia menjawab, benar. Aku berdoa, ya Allah, di atas kelemahanku, orang ini telah merampas apa yang telah engkau rezekikan kepadaku dengan kekuatannya secara jalim. Maka perlihatkanlah kekuasaanmu kepadaku atas dirinya. Aku berkata, wahai Tuanku, Allah telah memperlihatkan kekuasaannya atas diriku kepada Tuan, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatanku membantu orang yang jalim. Aku tidak akan kembali menjadi penjaga pintu mereka dan tidak menjadi pembantu mereka selagi aku masih hidup, insyaallah. Wallahu billahi taufiq, wallahu alam.